Maaf ya Pak, agak basah Pak. Kenapa? Kakinya kok. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Di sana Pak. Iya Pak. Bawahnya emang ada anunya Pak? Rodanya ini. Ada rodanya? Ada. Ini nunggu 8 jam dulu ya Pak? Maksudnya? Ya, freonnya stabil dulu. Oh maksudnya Diamin. dicolokin tapi didiamin atau gimana maksudnya? Diamin dulu, jangan dicolokin dulu. Oh. Minimal 8 jam. Setelah Oh, gitu. 8 jam baru dicolokin. Oh kenapa ya? Ya freonnya stabil dulu kan, tadi guncang-guncang perjalanan. Oh iya iya iya. Mantap olinya. Iya 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 iya. Sama paling dalamnya biar kayak gini dulu ya Pak. Buat Maksudnya? mastiin layar apa? Dingin apa enggaknya besok. Oh iya iya. Biar kayak gini. Oh, maksudnya misal kalau Nggak ada kayak gini. macem-macem Biar jadi tetap biar baru. istilahnya ditukar gitu maksudnya. Iya, Oh iya. iya 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 iya. Oke oke. Satu garansi di dalam Pak. Oke 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 Pak. Mau dicek dulu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Junaidi di channel Junaids 47. Channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita, yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari, tapi mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita ya, atau kalau tidak mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Junaidi di channel Junaids 47. Channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita, yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari, tapi mungkin itu bisa bermanfaat bagi kita ya, atau kalau tidak mungkin itu bisa berbahaya bagi kita. Oke teman-teman, nah pada kesempatan kali ini nanti kita akan coba unboxing ya, unboxing dari lemari es ya atau kulkas ya, dari produknya dari Sharp. Nah seperti apa teman-teman, tonton sampai habis biar tidak salah paham, dan juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik. Dan dengan subscribe atau berlangganan maka teman-teman mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman, nah pada kesempatan kali ini nanti kita akan coba unboxing ya, unboxing dari apa namanya kulkas atau lemari es dari apa namanya Sharp ya, produknya Sharp tipe SC IF51 PGBK ya. Nah sebenarnya ini teman-teman ya, kemarin sudah dibuka saja ya, buka boxnya, karena kalau saya buka boxnya kayaknya akan lebih ribet ya. Nah ini kemarin sudah dibuka, cuma memang belum diapa-apakan teman-teman. Nah mungkin bisa kita cek dulu ya. Nah mungkin kita coba cek ini dulu teman-teman ya, apa namanya dimensinya ya. Oke, ini dimensinya kurang lebih kita panjangnya dulu ya. Panjangnya ini sekitar di 89,5 ya teman-teman ya.
49,5, kemudian lebarnya itu 67 ya, 67. Sebenarnya ada yang lebih tebal lagi karena mungkin yang belakang ini ya, kurang lebih di 69 ya, 69,5 ya kalau yang paling tebal ya. Coba kita cek lagi ya, sekitar 69,5 teman-teman. Kemudian untuk ketinggian ya, ketinggian ini yang paling tinggi ya, yang paling tinggi itu 180 teman-teman. Nah 180. Terus kemudian ini teman-teman ya, ini lemari es atau kulkas 4 pintu ya, bukan 4 pintu. Nah ini produknya Sharp, ini yang paling kecil ya, jadi teman-teman ya, ini yang paling volumenya paling kecil, jadi bukan pintu 4 tapi volume yang paling kecil. Nah ini ya, mungkin kalau bisa kita cek dulu ya, kita cek dulu. Nah seperti apa detailnya teman-teman. Jadi ini terbuat dari ya, pintunya dari gelas ya. Jadi pintunya ini dari gelas teman-teman. Terus kemudian di sini produknya Sharp ya, ion plasma cluster. Kemudian di sini inverter. Nah di sini juga bisa press 3 second ya. Kemudian di sini ini juga press 3 second ya. Saya nggak tahu nanti seperti apa, kita cek ya. Jadi ini untuk pintunya ya. Oke, mungkin coba kita cek dulu ya, volumenya ya. Oke. Nah kalau kita lihat ya, yang pintu atas ya, pintu atasnya itu 91 ya, 91 ya, 91 ya. Jadi dari sini sampai atas itu 91. Kalau yang bawah itu berarti dikurangi ya, kurang lebih sekitar di 87. Oke teman-teman, mungkin bisa langsung kita buka ya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kita buka dulu ya. Oke, lihat ya teman-teman. Terus kemudian mungkin bisa kita ini ya, kita buka semua saja ya. Oke. Jadi yang atas adalah lemari esnya, yang bawah adalah freezernya ya. Mungkin bisa kita cek ya detailnya ya. Jadi ini volumenya 472 liter ya. 472 liter ya. Ini ada 3 terbuat dari kaca ya, kaca. Terus kemudian itu ionnya dari 3 kaca. Terus kemudian ini mungkin bisa kita langsung buka ya teman-teman ya. Ini ada apa? Ini 2 ya, mungkin ini untuk fresh makanan ya. Ikan, ini sayuran, ini ada bukunya ya. Terus kemudian yang sini saya kira sama ya. Terus mungkin habis ini kita ini ya. Terus kemudian ini freezer ya teman-teman ya. Ini untuk freezernya. Isinya apa saja? Ini ya. Terus freezer room. Ini untuk yang ya, bikin es ya. Es batu. Oke. Ini juga bisa ikan. Ya, ini juga ikan, freezer room. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kita cek dulu ya bukunya ya. Manual book. Ini ada tempatnya telur ya. Nggak tahu nih, ini naruhnya di mana ini? Atau nanti terserah.
Dan ini untuk apa namanya, bukunya ya, manual booknya ya, bisa kita cek ya. Ini untuk kartu garansi teman-teman ya. Ini tipenya ya, IF51 SJ IF51 PGBK ya. Ini nomornya. Oke. Terus ini ya. Oke, ini kartu garansinya. Ini manual booknya ya, buku petunjuk pemakaian. Kita dokumentasikan saja ya. Oke. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Nah, ini cara apa namanya, transportasinya ya. Terus ini space-nya 50 kalau mau ujian ya. Masuk ventilasi 55 cm 5 cm 10 cm ya. Terus kemudian jaraknya ini juga kurang lebih seperti ini ya. Terus ini dapat disesuaikan, kakinya dapat disesuaikan ini. Nggak tahu nih kaki gimana nih dapat disesuaikan ini. Oke, terus kemudian ini keterangan emailnya ya, arahnya. Oke, ini tempat telur, ini cara buat es batu. Oke, ini operasi kontrol panel, jadi ini ada kontrol panelnya ya. Nah, saya juga nggak tahu nih, ini nanti kita nih ya, kita coba nanti. Dokumentasikan dulu model liburan. Ada juga model liburan ya. Jadi bisa waktu liburan ya. Terus kemudian ini pengoperasiannya. Ini tombol-tombolnya, ini perawatan pembersihan. Menyiapkan makanan. Oke teman-teman. Oke ya, mungkin langsung kita ini aja ya. Kita nyalakan ya. Kalau kita buka dulu ya. Oke, sambil mungkin kita nyalakan saja ya. Ini mana ya? Oke, ini ya kita langsung colokkan saja.
Nah, sudah nyala teman-teman. Sudah nyala. Nah, kita ini dulu ya. Kita bersihkan dulu nih. Ini. Oke teman-teman, udara dingin sudah mulai apa namanya? Ya. Oke, mungkin itu teman-teman ya yang bisa kita share ya. Jadi ini cukup yang paling kecil ya, yang paling kecil. Nah ini gambarannya teman-teman ya. Barang saya di sini cukup ini ya. Ada apa namanya? 1 2 3 1 2 3. Di sini ada apa namanya? Kacanya juga ini sepertinya juga bisa dipindah ya. Ini kaca sudah bisa dipindah, disesuaikan ya. Oke, taruh ini saja, sini saja. Oke, kita pilih. Oke teman-teman, jadi gambarnya seperti itu. Mungkin kita coba cek sekali lagi ya. Ada apa saja dalamnya? Ya, ini bukaan ya. Terus di situ, nah di situ ada apa? Ini ya, saya nggak tahu juga itu mungkin udara dinginnya ya. Juga di situ ada, di sini ya. Oke, terus kemudian di sini ini temperatur ya. Ini bisa sayuran, ini juga bisa kan namanya sampai ke apa ikan ya, temperatur kontrol ya. Jadi kayaknya kalau sayuran lebih ya, lebih apa istilahnya kayaknya lebih dingin yang ya, ikan ya. Terus kemudian juga jadi kontrol kelembapan ya. Jadi di sini juga ada kontrolnya ya, humidity ya. Ini dibuka jadi udaranya biar bisa ini ya. Oke. Terus kemudian ini juga gak ada apa-apa, ini cuma lampu ya. Nah, di sini juga tidak ada apa-apa. Oke. Terus untuk yang bawah ini udara ya, udara dari situ ada 2 ya, 2. Terus kemudian di sini juga standar dan apa-apa. Di sini air minum ya, air es, es batu, umum es batu. Kemudian di bawah juga tidak ada. Oke, jadi gambarannya mungkin seperti itu ya. Coba kita tutup ya mulutnya. Tutup. Apa ini? Sedang tersisa ya. Oh, ini cuma untuk ini ya. Oke. Ini kembali saja. Oke. Terus di sini teman-teman ya, ini inverter. Jadi di sini 5 derajat. Jadi 5 derajat adalah yang apa? Lemari kulkasnya ya. Yang ini minus 18 derajat ya. Nah, kemudian ini ada tombol R. Ini ada tombol R, ya. Ini ada tombol R. Ini apa detailnya teman-teman? Ya. Jadi ini terbuat dari apa namanya? Pintunya dari gelas ya.
Jadi pintunya ini dari glass, teman-teman. Terus kemudian di sini produknya Sharp ya, ion plasma cluster. Kemudian di sini inverter. Nah di sini juga bisa press 3 second ya. Kemudian di sini apa namanya ini juga press 3 second ya. Saya nggak tahu nanti seperti apa. Kita cek ya. Jadi ini untuk pintunya ya. Oke, mungkin coba kita cek dulu ya. Apa? Coba kita lihat Volumenya ya. beda ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, jadi tombolnya yang tadi, tombol ini tadi yang CRISPR ya. Oke, coba kita buka dulu ya. Ini tombolnya. Jadi ini mengatakan kalau ini fresh, kalau ini CRISPR ya. Jadi ini ya, ini kalau ke bawah, ini ke bawah, kalau ke atas seperti fresh, gitu ya, fresh. Kemudian humidity ya, kalau yang ini humidity-nya rendah ya, kalau ini tinggi ya. Jadi kalau semakin sini rendah, ya, karena terbuka ya, kalau semakin sini semakin tinggi. Oke, terus habis itu nah ini kalau ditekan R, ya ditekan R, berkedip ininya, ionnya, nanti R-nya berkedip ionnya. Ini saya coba tekan. Atau kunci ya. Oke, kuncinya, ini kuncinya hilang ya teman-teman. Kita tekan 3 detik. Kuncinya ada, kita tekan lagi. Oke, kunci nggak ada. Kita tekan 3 detik. Nah, dia biru teman-teman, kita di R ya. Yang R di apa? Simbol R kita tekan. Yang artinya R ini plasma cluster ya. Nah, ini mungkin akan ada sedikit bau dalam RNS. Hal ini merupakan bau dari ozon yang dihasilkan dari ion generator ya. Jumlah ozon yang dihasilkan sangat kecil ya. Oke. Ini tadi apa namanya, lampu. Kalau lampu biru ini menyala berarti plasma clusternya dia menyala ya. Oke, terus kemudian kita tombol F. Mana lagi? Oh, tombol apa namanya? Atau berpergian. Ini benar ada nggak ini? Kayaknya, oh yang ini jadi pengunci, ya. Nah, jika Anda menekan tombol ini, lambang Anda berkedip sebanyak 3 kali, dengan suhu tidak dapat dirubah. Oh, pengaturan suhu pada metode ini adalah bagi lemari S 17 derajat tidak dapat diubah bagian freezer, ya teman-teman. Oke, gunakan model ini untuk mengatur lemari S ke mode hemat energi. Berkedip 5 kali. Oh, ini mana ini? Ya ke anu nih. Oke, kosong ya. Terus kemudian ini. Oke, itu mati ya. Terus yang F ini. Gimana ya? Oh, jadi beda teman-teman ya. Jadi lambangnya kita cuma adanya yang ini ya. Ini sama ini saja. Oh, enggak, sebenarnya ada teman-teman. Oke ya, jadi di sini mode hemat energi, mode liburan, bukan cepat ya. Jadi di sini sebenarnya nanti ada. Nah, ya. Oke, jadi mungkin nanti bisa dicoba sendiri teman-teman ya. Oke, jadi ini ada apa namanya, pengoperasiannya, di sini ada cara-caranya.
ada mode hemat energi. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, bisa dicoba sendiri nantinya. Oke, kita tutup saja ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya. Lemari es atau kulkas dari dari SAP ya, SAP tipe SJIF 51 PGBK ya, kapasitas 472 liter. Nah, mungkin bisa jadi referensi ya bagi teman-teman ya yang ingin memiliki kulkas 4 pintu ya, tapi yang paling kecil. Oke, mungkin saja teman-teman yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Junet 47.